Om Swastiastu pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali saya Nyoman Winata, redaktur pelaksana Bali Pos, menjumpai Anda dalam Bali Pos Talk. Kali ini saya akan mewawancarai Ketua DPD Hikmah, beliau adalah Bapak Yoga Iswara, berkaitan dengan Bali pasca Open Border yang sudah dilaksanakan tanggal 14 Oktober yang lalu, seperti apa perkembangannya, dan tentu ada harapan-harapan yang masih terpendam dari para pelaku pariwisata di Bali terkait dengan Open Border ini. Kita sapa dulu narasumber kita, Om Swastiastu, Pak Yoga. Om Swastiastu, salam sehat selalu. Salam sehat ya. Nah, Pak Yoga, bagaimana perkembangannya sekarang pariwisata Bali ini setelah Open Border dan mungkin kasus yang sudah mulai melandai? Saya lihat ada beberapa perkembangan pergerakan pariwisata di Bali. Jadi pertama-tama kita harus sikapi hal ini dengan positif, bahwa dengan dibukanya border atau reaktivasi border Bali tanggal 14 Oktober ini, secara psikologi, secara mental kita disembuhkan. Ya, itu dulu. Ya, jadi kita tidak ekspektasi 14 langsung tiba-tiba pesawat datang, tidak. Jadi secara mental bahwa Bali ini sudah mengalami sebuah tahapan dan lebih baik lagi, mulai dari vaksinasi, keberhasilan vaksinasi yang sudah berjalan di Bali. Kalau tidak salah yang tahap 1 sudah 99%, sedangkan tahap 2-nya sudah 84 mungkin ya, 84%. Nah, ini kan sebuah upaya-upaya yang luar biasa yang dilakukan Bali untuk menciptakan herd imunitas, kemudian masuk di tahapan Bali bangkit. Ya, artinya bahwa sebenarnya para pelaku pariwisata sendiri sudah memahami sebenarnya Pak Yoga ya, ketika ini Open Border 14 Oktober belum tentu akan datang tamu, sudah disadari sebenarnya sebelumnya oleh para pelaku pariwisata. Kami melihat ibaratnya Bali ini baru masuk ICU. Nah, sekarang tiba-tiba sudah sudah boleh keluar rumah sakit ya. Artinya ya tentunya langkah dan semua napas kita harus dilakukan secara bertahap. Nah, tanggal 14 ini saya ambil nilai positifnya, diumumkannya itu memberikan sebuah kepastian. Kepastian buat kita untuk mempersiapkan dan menyempurnakan semua infrastruktur SOP dan yang lain-lainnya. Kemudian kepastian dari sisi pasar untuk bisa mempersiapkan perencanaan mereka datang. Nah, jadi tentunya ada sebuah penetrasi waktu yang akan dibutuhkan. Jadi kalau ditanya berapa lama, ya perkiraan saya antara 1 sampai 2 bulan. 1 sampai 2 bulan. Ya, 1 sampai 2 bulan sebagai penetrasi. Nah, tentunya proses yang sekarang ini kita bisa ambil hikmahnya dengan dibukanya, mulai dari dengan turun levelnya. Level 4 ke level 3, market domestik sudah mulai menggeliat, sudah mulai bergerak. Ya. Kemudian apalagi diumumkan itu menyatakan bahwa Bali sudah lebih siap lagi. Nah, ini sekarang memberikan wake up call buat kita, bagaimana kita menyambut ini dengan menerapkan sebuah manajemen risiko. Sekarang kuncinya ada di kita sekarang. Jadi jangan sampai ada case-case baru atau ada hal-hal yang mengakibatkan pemerintah mengenforce kita untuk menutup. Ini yang kita harus hindari. Kemudian kita sering mendengar juga di masyarakat tentang karantina yang 5 hari. Ini kan juga jadi persoalan. Ini katanya, apakah benar ini menjadi sebuah katakanlah pertimbangan tertentu bagi calon wisatawan untuk datang ke Bali? Oh, karena 5 hari biaya sendiri, nggak usah datang ke Bali. Gimana menurut Pak Yoga? Betul. Pendapat seperti itu? Ya, kami juga melihat ini sebuah dilema buat wisatawan ya. Jadi tetapi dilema ini saya melihat bagaimana pemerintah juga sudah mulai merespon, karena sebelumnya adalah karantina itu sempat 14 hari, kemudian 8 hari, ya. Sekarang menurun menjadi 5 hari. Nah, kalau saya melihat sebagai dari sisi pelaku, saya melihat ini semuanya masih berjalan sangat dinamis sekali. Artinya, yang 5 hari ini ayo kita aminkan dulu, ya kita trial dulu, kita ikuti semua SOP yang ada. Harapan kita ke depan itu adalah bagaimana karantina yang 5 hari ini bisa diturunkan, apakah ke 3 hari atau bahkan menjadi sebuah proses yang tanpa karantina. Dengan syarat ini tentunya ada syarat di sini. Yang pertama, tamu yang datang ke Bali adalah tamu yang sehat.
ya, dari zona-zona daerah yang sehat, kemudian memiliki asuransi kesehatan, kemudian mereka sudah divaksin. Nah, di negaranya sebelum berangkat itu di PCR. Nah, sampai di bandara sudah di PCR lagi, jadi sudah 2 kali PCR, ada filter, sehingga ada sebuah risiko yang kita sudah minimalkan. Nah, sehingga harapan kita ke depannya dengan ada konsep tanpa karantina itu maksudnya karantinanya di Pulau Bali. Jadi Pulau Bali sebagai sebuah pulau yang terisolasi itu menjadi daerah karantina. Ya. Sehingga tamu datang seperti tadi yang saya jelaskan, negatif di negaranya, kemudian sampai di bandara negatif juga. Kemudian mereka tinggal. Jadi tamu yang sehat tinggal di ekosistem yang sehat, terutama kita rekomendasi adalah hotel-hotel yang sudah menerapkan sertifikasi CHSE, sehingga ada komitmen bersama, sharing responsibility untuk kita semua bisa saling menjaga dan saling melindungi. Nah, ini harapan kita ke depannya. Ya, berarti sebenarnya Pak Yoga mengusulkan agar Bali lah yang menjadi karantinanya, secara Bali, pulaunya. Pulaunya lah menjadi Bukan, karantinanya. Ya, kalau sekarang ini kan hanya ada beberapa 55 hotel yang mungkin mulai dari 35 atau sampai 50 hotel itu menjadi titiknya, ya. Sebagai titik awal, kami merespon dalam artian ya kita coba trial, ya. Tapi harapan kita ke depannya dengan perhitungan-perhitungan yang seminimal mungkin resikonya, karena di PCR tersebut sudah menunjukkan nilai negatif, ya. Sehingga harapan kita adalah semua hotel setelah dia mendarat, mereka bisa karantin atau tinggal langsung di hotel-hotel CHSE. Jadi Bali lah yang menjadi parameter tempat karantinnya. Ya. Jadi kalau misalnya Bali memang jadi tempat karantinanya, tapi tetap hotel-hotelnya adalah hotel yang sudah memiliki sertifikat CHSE tadi, betul, ya Pak Yoga? Betul, itu kalau di Bali industrinya itu ada 1137 industri tahun 2020. Kemudian bulan lalu dan bulan ini ada penambahan lagi 1.200. Jadi kurang lebih ada 300-an ya, 2.300-an industri yang sudah siap. Nah, kita bisa berdayakan dan maksimalkan ini. Kenapa ini ya? Karena mereka sudah teruji, sudah memiliki sertifikasi dan siap ada fakta integritas yang ditandatangani untuk bisa saling menjaga ya dalam situasi seperti ini. Baik, kita menginjak kepada persoalan ada 19 negara yang diperbolehkan ya. Masuk. Nah, apakah ini memang pasarnya, marketnya Bali atau bukan sebenarnya justru marketnya Bali, Pak Yoga? Kalau secara umumnya saya melihat memang ini bukan menjadi market utama Bali. Tetapi masa pandemi ini kita harus merubah mindset kita. Yang kita harus targetkan sekarang yang siap. Nah, jadi kita harus menargetkan yang siap datang ke Bali secara resiprokal. Nah, kalau yang belum siap jangan dipaksa. Nanti yang belum siap ini dia akan melihat bagaimana proses yang berjalan dengan negara-negara yang siap sekarang. Nah, disinilah ada pembelajaran-pembelajaran sehingga siapa tahu contohnya Australia yang rencananya akan membuka tahun depan di bulan Maret, akhirnya mungkin bisa lebih maju karena melihat prosesnya sudah berjalan dengan baik. Nah, jadi kata kuncinya adalah kita menargetkan negara yang siap. Negara siap ya. Yang siap datang. Di dalam siap itu ada 19 negara itu ya. Jadi sebenarnya marketnya Bali Australia sebenarnya. Australia tentu kalau Bali menjadi Australia, Cina ya, Eropa itu menjadi memang market loyalnya Bali. Nah, saat ini kita jangan menunggu pintu yang tertutup dulu ya. Kita sekarang harus berinteraksi atau memulai dengan pintu-pintu yang terbuka. Ya, tapi dengan parameter atau manajemen risiko yang terukur dan aman ya. Baik. Nah, kalau kita menginjak kepada bagaimana persoalan tentang ini masih belum pasti ya. Katakanlah tamu belum datang November. Nah, menurut Pak Yoga, prediksinya katakanlah begitu, kapan kira-kira tahun 2022 apakah kita akan sudah bisa mulai lebih baik lagi atau seperti apa pariwisata Bali ini terutama Pak Yoga? Ya, sekarang ini yang perlu kita samakan persepsinya. Turis yang sekarang diperbolehkan ini kan masih sebatas yang esensial bisnis visa. Jadi bukan turis-turis yang seperti turis-turis traveling yang sebelumnya dengan visa on arrival itu belum. Nah, kemarin pun masih ada beberapa persepsi yang harus
disamakan antar kementerian di pusat. Mulai dari Kementerian Perhubungan, Kementerian Current Affairs dalam luar negeri, kemudian Kemenham. Karena ada beberapa contoh misalkan sekarang dari 19 negara ini, apakah country originnya yang boleh datang? Atau pesawat yang terbang dari 19 negara ini? Atau warga negara lain yang memiliki visa atau datang dari negara-negara tersebut yang bukan negara itu. Nah ini kan saya melihat masih dalam sebuah dinamika berproses. Sangat dinamis ya Pak? Sangat dinamis sekali. Jadi yang sekarang ini daripada kalau kami menyarankan kepada teman-teman, biarkan semuanya berjalan secara berproses semuanya secara bertahap. Namun kita tetap mengingatkan mana yang menjadi kritikal, apa yang sekarang harus dilakukan, difokuskan oleh pemerintah ya. Kalau sekarang masih essential business visa, the next-nya adalah bagaimana visa on arrival atau free visa itu dipikirkan, kapan direncanakan. Karena pertanyaan sekarang udah mulai banyak, sedangkan kita belum bisa menjawab karena adanya regulasi-regulasi yang memang belum bisa menjawab itu. Nah, jadi sekarang ini untuk Bali, kita tentunya berfokus memanage wisatawan domestik yang sudah memberikan dampak dari awal bulan ini semenjak level 4 diturunkan level 3 itu sudah mulai menggeliat. Nah ini silahkan dikelola dengan baik, tetap kita menjalankan prokes kesehatan. Kemudian yang kedua, momentum dari reaktivasi border Bali ini kita rencanakan dengan baik. Jadi ada sebuah SOP yang perlu diintegrasikan dari imigrasi, kemudian KKP, ya, kemudian pihak-pihak hotel yang menjadi tempat karantina, kemudian dari dinas kesehatan, dimitigasinya, semuanya disempurnakan menjadi sebuah SOP yang terintegrasi atau kita sebut sebagai visitor guideline. Sehingga inilah yang menjadi kayak blueprint kita terkait dengan open border. Karena saya meyakini bahwa ya kita juga belum 100% siap. Jadi ini yang perlu kita benahi semua. Dalam masa inilah yang kita harus lakukan secara kolaborasi. Jadi masih ada yang perlu dibenahi ya Pak? Perlu ada banyak yang perlu kita persiapkan, sempurnakan. Yang sudah ada sekarang tinggal disempurnakan kembali. Ya. Tapi saya tertarik dari dengan ini masih dinamis ya, perkembangan bisa jadi nanti kalau misalnya ini terus melandai, itu akan membuat mungkin masa karantina bisa dipotong lagi, dikurangi, bahkan sampai kita memasuki konsep tanpa karantina atau karantina di pulau. Bali. Ya. Kita siap untuk melakukan itu Pak? Sangat siap. Sangat siap. Sangat siap. Selama ini sebelum ada tamu asing datang, para pelaku pariwisata Bali hidupnya dari domestik dulu ya Pak? Ya, sekarang ini kita memaksimumkan domestik ya dengan pasar yang sudah ada sekarang. Kemudian ya tentunya mempersiapkan yang dulunya misalkan hotel itu dibuka 20% kamarnya, sekarang disiapkan mungkin 50% ya. Jadi kita istilahnya mempersiapkan dengan skala yang lebih besar untuk bisa menyambut dari proses reaktivasi open border ini. Baik. Terima kasih Pak Yoga atas waktunya dan penjelasannya kepada kita, pendapatnya juga bagaimana Bali pas open border ini ya. Memang para pelaku pariwisata Bali sudah memahami kondisi ini dan dengan adanya jeda waktu mungkin kita untuk mempersiapkan diri mungkin bisa lebih mematangkan ya Pak Yoga. Betul. Persiapan dan ini bersifat dinamis gitu, perkembangan sifat dinamis, siapa tahu nanti ada kebijakan tentang kemudian bisa merubah gitu kadang menyesuaikan dengan kondisi pandemi Covid ini. Tentu kita berharap semua bahwa pada Covid ini segera berlalu, pariwisata kita bisa bangkit, ekonomi Bali bisa bangkit kembali. Demikian Bali Post Talk kali ini, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan Om Santi. Om Santi. Santi. Terima kasih, sampai jumpa.